Kayak untuk sekalian semua sobat meta. Asik. Gitu. Dan sudah mulai. Udah mulai nih game keduanya nih. Aduh, ternyata pesawatnya sudah mulai dan inilah dia game kedua di final qualifier 1. Itu udah banyak banget yang turun di early. Oh, ini Purgatory, Bang. Oke. Brasilia. Purgatory di mana mereka nih tadi kalau nggak salah lihat ya, gua awang-awang ya pesawatnya itu dari arah timur. Gue gini aja kali menuju ya. barat. Gue Boleh banget. Boleh, tapi tetap ini ya social distancing. Oke. Self distance. Social distancing. Bukan sosial, self. Self isolation kalau itu. Kalau sosial kita puasa sosmed dong. Waduh. Oke, Gak bisa ngeliat shitpost, jangan. Nggak ada. Tanpa shitpost hidup itu nothing. Bagaikan sayur tanpa garam. Iya. Bagaikan sayur tanpa kuah. Anjay. Bukan sayur namanya. Tapi lu tahu salad kan? Salad gak ada kuahnya loh. Oh iya, itu sayur ya? Iya, ada kuahnya dari mayones. Oke, sementara kita membahas sayur-sayuran, kita kembali melihat di sini tim NXL yang berhasil mendapatkan buja di game pertama. Kita melihat di sini NXL Morphine, ada siapa Agusta juga dan Lixi FK. Mereka turun di daerah Brasilia. Nah, kalau di Bermuda tuh ada pick yang paling rame. Kalau di Purgatory ini ada Brasilia. Oke, ada Brasilia yang menjadi poros tengah. Iya, setiap konflik gitu. Jadi kayak kalau dulu waktu beberapa turnamen, bahkan di gameplay biasa juga Brazil ini memang tempat-tempat yang hot buat para pemain. Oke, benar. Dan gue melihat kali ini dari tim NXL, gue senang banget sama gameplay yang mereka tekankan, di mana mereka benar-benar bermain objektif. Mereka hanya menunggu momentum aja, di mana banyak player, banyak lawan yang sedang berusaha memasuk circle zone. Dia nunggu momen ketika tim lawan udah kelar nge-clash saat masuk circle zone, kemudian tim lawan merasa udah aman, di situ mereka menerkam dari tim NXL-nya. Bisa lu bilang backstep ya? Backstep. Bener banget. Kalau bahasa anak RT gue tuh terhabedoy. Terhabede. Kan happy birthday kan surprise mother father. Itu istilah dari RW gue. Terhabede. Kayak apa namanya? Tempat komplek atau tongkrongan lu nih banyak banget ya istilah-istilah unik ya. Itu masih anak bahasa komplek gue, lebih banyak lagi kosakata tuh dari anak condet. Emang Matraman sama condet sebelahan sih. Enggak jauh. Enggak beda jauh. Lagi kosakata yang gaul-gaul banget dah. Emang kan Jaktim. Anak Jaktim kan emang banyak kosakata unik ya. Cuma kalau ada aksen ngomong Jakarta tuh cumanya ada di Priuk. Ada aksennya. Ada ya, lu ngerasa gak sih? Gue sih ngerasa sih. Emang ya? Iya, ada aksennya. Enggak, gue Priuk kok. Gue tahu, makanya tetap ada aksennya. Udah, kita kembali ke game kali ini. Kita bahas sibuk aksen dari tim NXL. Mereka bermain cukup agresif karena mereka kali ini tidak mengamankan kompon. Betul. Di game seperti game sebelumnya, kali ini mereka memilih berada di open field. Mungkin di sini mereka tadi melihat ada sekelebat yang lewat. Betul banget. Dong. Dan sementara kita lihat di sini dari EVOS Sam 13, dia juga berhasil menemukan satu musuh di sana di daerah jembatan. NXL Endok harus tumbang di sana. Sayang banget. Telur ya? Telur dong. Iya, bisa Endok. Oh, ternyata yang dilawan itu adalah tim EVOS, Gus. Ada satu orang yang pakai paralayang langsung di-spray di sana oleh siapa Agusta. Namun siapa Agusta juga berhasil terkena spray dari area yang kita tidak ketahui juga. Siapa saya? Siapa Agusta? Siapa gue? Nggak tahu. Siapa gue? Lu caster. Morphine. Lagi knock tapi masih bisa di-spray dari arah yang lainnya oleh pemain yang lain. Waduh, NXL di sini nih kurang beruntung ya di game kedua. Tapi kita lihat ternyata NXL Morphine dan siapa Agusta langsung dibantai oleh oleh para pemain EVOS. Mr. 05 juga bisa mendapatkan satu kill. Dan tersisa Ina Lixi FK di sini, pemain terakhir dari tim NXL. Tim EVOS nih barbar banget. Tapi NXL tadi menariknya, mereka juga seperti game sebelumnya, mereka sudah kehilangan 2 playernya terlebih dahulu. Tapi mereka dua playernya dan langsung saja pulang nampaknya. Yang dapat buyah di game pertama Tusun di game kedua nih. Ini mungkin jadi fun fact ataupun pattern ya. Iya. Yang mendapatkan buya di next game mereka Tusun. Dan Tusunnya tuh sama juara duanya. Benar-benar gak dikasih napas sama EVOS. Wah, ini orang kurang ajar nih dapetin buya gue di game pertama nih. EVOS yang menarik harus diincer. Berarti EVOS terkenal benar-benar barbar mereka barbar, kemudian juga bermain agresif. Mereka benar-benar nge-secure kill point. Memang kill point benar-benar penentu juga sih untuk menabung sampai 3 game ke depan.
Dan klasemen poin kayaknya mereka bonusnya deh. Nah, Kebalik betul. sama tim NXL, mereka lebih mengamankan klasemen poin, tapi bonusnya adalah kill point. Poin-poin. Tapi placement poin di game kedua mereka cukup buruk ya. Iya. Karena mereka udah tusun pertama Iya. gitu. Dan- Dan kalau misalnya dilihat dari gameplay mereka ini cukup beda. Karena kalau kita ngelihat di game pertama tadi NXL itu kalau nggak salah turun di sebuah kota atau zona tuh yang agak pinggiran. Sementara mereka di game kedua tadi turunnya langsung di Brasilia gitu. Ya di poros ya. Iya. Langsung di tengah-tengah pusat konflik dan mereka pun langsung mati terbukti gitu. Iya. Jadi mungkin kalau menurut gua kita lihat dari gameplaynya tim NXL mereka kurang cocok buat main Di Purgatory barbar ya? ya. Nggak, mereka kurang cocok buat Oh, main oke. barbar. Mereka harus bisa main step by step gitu. Gua pikir Sementara kalau EVOS tadi kan dia turun di Sentosa, terus dia nyisirin jalur mereka sampai ke arah peak Iya. dan itu pun mereka dapat kill. Sementara kalau di sini mereka turun di Brasilia juga di tempat yang sama dengan NXL, tapi mereka masih bisa bertahan gitu. Oke, betul. Dan kali ini gue sudah melihat banyak banget yang sudah dengan mendukung hashtag di sini. Ada Evo Sam, ada NXL Win, Waduh. ada Alter Ego Buya. Wih, wanita-wanita cantik nih Siapa yang manusia ngedukung. diculik? Aduh. Semua nih. Salamah Najla, halo. Sira, halo. Gak usah Selamat disebut pagi. namanya anjir. Namanya cewek mah disebut aja kali nggak apa-apa. Aduh. Dan kali ini kita lihat dari Louvre. Louvre tadi cukup pulang di early ya di Tusun. game sebelumnya. Pertama. Mungkin mereka bisa membalas kali ini. Mungkin Betul. patternnya yang Tusun di game sebelumnya dapat Buya. Buya itu ketukeran. Berarti yang Buya sama Tusun cuman NXL sama ini doang dong. Oke, dan kali ini kita lihat dari Raw nampaknya di sini ada pertarungan sedikit dan coba menggedor sedikit juga dari Broken Wall. Sorry, maksudnya Glue Wall. Dan mereka saling menutupi, saling adu tutup Glue Wall di sini. Betul banget. Tim Dengan tim top tadi. tim top ya. Oke, oh iya, Raw dengan top betul. Wah, ini dua tim dari wildcard saling bertarung nih. Siapakah wildcard terbaik dia dari versi Final Qualifier 1? Tapi kita di sini top menggunakan shotgunnya berhasil memutar para pemain Raw, tapi di sana berhasil dikeluarkan kembali Iglo Wall. Sini Mama masih maju dengan M14-nya. Terkena beberapa damage di sana. Tapi kita lihat di sini top Iwabe mencoba untuk membackup temannya, langsung coba dilempar granat ke arah Iglo Wall di depan. Apakah berhasil terkena? Tapi di sini Raw dia harus bisa keluar karena dia berada di luar zona. Berarti di luar zona benar banget dan ini Sayang kerugian. sekali Raw Brave harus terknockdown. Dan di sini kita Bazinga mencoba untuk kabur karena sepertinya dia cukup dia sisa sendiri ya dari teman-temannya. dari kedua tim sebenarnya mereka rugi banget sih berada di tempat seperti ini karena mereka nggak hanya dapat damage dari senjata tapi juga terkena damage dari play zone atau blue zone itu sendiri. Jadi benar-benar ini bakalan menjadi kerugian. Jadi kalaupun mereka bisa ngehabisin satu tim, mungkin salah satu mereka juga harus pulang di mid game nanti. Tadi udah ini ya, udah kelihatan. Raw tadi hilang 2, top hilang 1. Ya, pemainnya. Satu betul, Bang. Dan kita lihat di sini Sensei melawan Alter Ego di mana Kucai atau Kucing udah knockdown, tapi dari Sensei juga ada yang knockdown di sana Mod. Langsung coba di spray, coba di backup di sini Kucai. Apakah berhasil di revive? Betul banget. Dan Sementara kita lihat di sini Luzi masih mencoba untuk mencari intip-intip sedikit. Ketahuan di sana langsung di spray para pemain Alter Ego. Terkena satu pemain. Berhasil mengurangi darah mereka. Kucai di sini berhasil di revive dan ada satu pemain di sana menggunakan para lain, tapi Kucai langsung di knockdown kembali dan dia langsung cekatan oleh Leo untuk mendapatkan Iglo Wall. Glow Wall dan kemudian revive menjadi pilihan memang pilihan. Tapi Leo sama Kucai juga berhasil di knockdown di sana, berhasil diras oleh para pemain Sensei dan Evo Sam di sini berhasil mendapatkan 2 pemain. Wow, di sandwich dia. Di sandwich di sini Alter Ego sama Evos sama Sensei dari atas dan bawah. Iya, nggak bagus banget untuk mereka benar-benar rugi karena kedua sisinya nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih kayak menunggu. MR05 apa yang dilakukan dia tiba-tiba terknockdown. Blunder sendiri. Nah, gue bilang glual seperti ini kayak mubazir banget, sayang banget mereka nggak maksimal. Enggak, ini proteksi lebih namanya. Kalaupun proteksi lebih kayak lo habisin satu dulu menurut gue sih. Gitu. Iya, jadi kayak yang soalnya kenapa? Menurut gue Glow Wall itu bakalan bener-bener kepake di late game nanti. Di mid game Jadi bener-bener kepake nggak boleh banyak itu dibuang-buang. sayang banget. Kayak cukup satu, kemudian habis satu kayak gitu. Wah, ini nih pasukan gerilya nih ngumpetnya di bawah jembatan. Nah, Tersisa Saverus dan Mods di sini dari 2 pemain Alter Ego yang tersisa. jangan overproteksi ya. Apa? Overprotective yang nggak bagus. Tapi harus bisa overproteksi biar nggak bocor. Oh gitu. Ya.
Iya, kalau nggak dibocorin. Ah. Nah, kali ini lihat. Tapi saat-saat ini adalah saat-saat yang tepat untuk menikah karena tidak perlu mengundang sanak saudara dan kerabat. Ya, tapi nggak ada kenangan dong. Aduh. Pilihan sih sebenarnya. Pilihan Untuk sih sebenarnya. kalian yang tidak terlalu ingin mengambil momentum, ini bisa banget untuk kalian manfaatkan menikah di sekarang. Tapi kalau ingin punya kenang-kenangan seperti gue, Apa? kalau gue ingin punya kenang-kenangan makanya gue cancel dulu nikah tahun ini. Tapi di sini kita lihat, Sensei Sik langsung ter-knockdown di sana oleh satu sembarangan. pemainnya. Dia sembarangan Iya, banget. cukup sembrono. Mungkin tadi niatnya dia ingin keluar, ingin mendapatkan beberapa informasi karena informasi yang dia punya terbatas karena dia juga berada di lower ground, kemudian juga tertutupnya beberapa kompon. Betul banget, tapi di sini orang yang bersembunyi di bawah jembatan sudah berhasil di-spot oleh Sensei Luzi. Tinggal di spray. Mereka mau lempar granat. Apakah bisa di sana? Pakai masuk. Masuk di sana granat. Wah. Gila, pas banget di sana dan langsung ter-knockdown. Sensei Luzi bener-bener bagus banget main granatnya. Iya, Untuk benar-benar tepat banget kenanya. Kemudian juga ada timingnya untuk melempar dan kali ini juga sudah menyelamatkan. Kali ini nampaknya Luzi menjadi MVP. buat tim Sensei sendiri Iya, ya. tim Sensei sendiri. Karena Mungkin kalau Boya match kali ini. Iya, karena kontribusinya besar banget sih Iya, tadi. Tapi di sini yang dilawan mereka oleh tim Sensei adalah tim EVOS yang berada di high ground. Mereka nggak bisa sembarangan. Kalau misalnya mereka keluar sembarangan dari kompon yang mereka punya, mereka pasti langsung disambut oleh Mr. 05. Sementara itu di sisi lain di sana Sam 13 udah siap sedia di kompon sebelahnya. Iya, betul banget. Dan kali ini dari tim EVOS mungkin masih cukup berhati-hati juga karena si Sam setup posisinya cukup self distancing kali ini. Iya, ini benar-benar strategis banget gitu loh. Iya. Ada Mr. 05 yang di high ground ngeliatin mereka, ada Sam juga yang di dekat mereka di samping rumah. Iya. Plusnya kelihatan. kali ini terlihat nampaknya Sensei sedikit informasi untuk tim EVOS. Betul banget. Abu pun sudah di spray di sana. Gue senang setup seperti ini. Kenapa? Karena pertama semua sisi Orangnya kelihatan. menjadi informasi dan kali ini kelihatan dari Mr. 05 nampaknya sedikit-sedikit akan mencoba masukkan granat ke dalam, saling adu lempar granat di sini antara Rasengan dan juga Chidori. Akhirnya kita di sini Mr. 05 mengeluarkan Rasengan kembali masuk ke dalam kompon di sana bomnya apa akan meledak? Kena damage langsung 373. Itu cukup sakit bagi pemain Sensei yang ada di dalam. Kita lihat di sini Abu langsung mengeluarkan para layang ya. Mengejar teman-temannya untuk melakukan backup. Bakal bisa. Sementara dari Sensei Luzi di sini tidak bisa keluar dari rumah. Ya, sedikit keluar rumah untuk memberikan backup untuk Mr. 05 yang tadi saling adu ilmu. Betul. Rasengan dan juga Chidori sama tim Sensei. Betul banget. Tapi di sini Kur langsung diras menggunakan shotgun. Kur pun langsung melakukan flashbang. Iglo wall dikeluarkan untuk bertahan di sini Sensei Luzi. Dapat granat. Dua pemain nggak bisa keluar. Langsung terbantai di sana. Panik juga tadi dia lempar. Woi. Tuh kayak gitu tuh. Woi biasanya itu. Udah rame tuh rumah ya pas lagi main. Itu bahasa woi udah pasti kedengaran banget tuh. Gue yakin banget di dalam mereka. Dan akhirnya EVOS lagi-lagi benar-benar mengoleksi kill point mereka banyak. Gak hanya di game 1, game 2 juga mereka panen. Betul banget. Dan Kayaknya EVOS setiap mereka melakukan rotasi, mereka mendapatkan ini juga ya, mendapatkan kill point. betul banget. Setiap circle zone bergerak, mereka rotasi dapetin kill point. Kill point. 4. Makanya tadi kill point mereka juga di game sebelumnya banyak. Di sini Mods Dari lagi main Alter Ego, kucing-kucingan nih. Mods dengan namanya bagus banget. Enggak, itu nama petnya. Belikau. Nama petnya Oh. si. Gue pikir nama lo. Nah, ini Alter Ego sama Bazinga. Gus, gua tabok nih. Ini lagi one by one Gus tuh kan. Oke, Bazinga. Nice banget sini. Mods berhasil mendapatkan Bazinga di momen-momennya. Nama petnya bagus. Gue seneng banget dari Alter Ego Mods. Ya nggak salah sih namanya kayak gitu sih. Salah gak sih? Ya. Namanya Deep. Ya kau anjing emang. Tapi namanya nggak usah pakai tanda serunya itu yang bikin. Sebuah penekanan ya. Sebuah penekanan dalam dunia verbal. Gue suka banget dari Alter Ego Mods. Gue ngefans sama dia kali ini. Oke. Sementara itu kita lihat di sini dari tim Elfo Netizen. Ini Elfo Netizen ya Gus ya. Karena tim Elfo yang aslinya juga masih belum masuk ke dalam game. Ini Elfo Netizen, ada Akmal, ada Sukir, dan juga Hani yang coba berlindung di jembatan. Oke, benar banget. Ini cukup posisi yang nggak enak menurut gue, bisa dibilang
karena circle zone yang nggak juga berpihak kepada mereka, kemudian juga dari arah sisi jembatan, ini bakalan sisi jembatan itu menjadi fokus untuk tim yang berada di dalam circle zone. Betul, itu benar-benar open field banget sih jembatannya kan. Iya. Terus habis itu lu kalau misalnya ditembak dari segi manapun juga lu susah nyari cover. Betul banget. Dan Oke. kita lihat di sini dari para pemain EVOS yang tersisa, ada Sam, Mister 05 dan juga Abu bermain cukup agresif. Oh, mereka mendapatkan satu pemain lagi langsung di spray. Di sana di balik Igloo Wall, satu pemain langsung knockdown. Langsung dilempar Oke. granat untuk di Iya. finish. Boom. Boom. Oh, nggak ada yang Nggak mati di pakai sana. karat. Sayang sekali. Tapi kita Lemparan. sudah tahu bahwa di dalam rumah itu sudah ada 3 orang. Oh, satu orang lagi lari ke pantai, tapi langsung berhasil melindungi diri Iya, melewati dari Igloo Wall di top sana di sini dari Mama. Mama. RH, Mamar. Tapi Nah. lagi-lagi bagus nama petnya dari Alter Ego Mode. Dan kali Dan ini dari aduh. Mamar mencoba nge-dive dari Mr. Sam 13. Nampaknya bagus banget lagi-lagi. Di sini kita lihat EVOS Abu saling adu trading kill down, dan juga EVOS Abu nampak menyisakan satu player dari tim top, sorry. Dan akhirnya tim top rata oleh tim EVOS. Oh, masih ada satu lagi tim nampaknya. Dua, bahkan EVOS Abu juga training knockdown di sini, baik sekali. Ini nampaknya dari tim NXL. Bukan, Tim QQ apa? bukan. Ada LR-nya. Nggak tahu bro. Pokoknya dia lah. Tim Terus tapi LR ya? Pokoknya tim LR lah. Berarti benar-benar banyak yang menghantam Abu tadi. itu banyak banget karena tadi satu tim sudah berhasil di wipe out oleh Abu. Iya. Terus habis itu ada satu tim lagi yang datang. Di sini Mr. 05 pun juga nggak bisa melakukan apa-apa. Gitu. Bener banget. Oh, Mr. 05 berada di atas sebuah atap di sini tapi berhasil diketahui oleh pemain yang berada di bawahnya. Benar banget. Dan masih berada di atapnya Mr. 05 dari atap. Sini visionnya luas karena juga di upper ground. Oh, Ini masih kelihatan. bisa ngebegal sih dari arah sisi Aduh. jembatan. Kemudian bener aja malah dia yang ketahuan duluan. Betul banget. Karena di bagian bawahnya ini dia nggak bisa ngelihat. Karena kalau lu Ya. atapnya high ground, cuman Ke arah yang luas. Cuman yang, ini- yang ke arah luar lah ya. Iya, ke arah karena- sisi intern atau dalam itu terbatas. terbatas gitu. Oh, satu orang berhasil di spot di sana berlindung di balik Igloo Wall. Tapi sayangnya berhasil di spray oleh para pemain yang berada di dalam rumah. Pala Joker dari Ilvo Ramhi ya, bukan Rahmi ya. Oh, tumbang yang berada di dalam satu kompon, dan kali ini dari Seven NV nampaknya juga sudah men-set up glue wall untuk mencari informasi juga letak-letak player yang masih berada dalam circle zone. Masih berhati-hati. Dari Elvo Akmal begitu juga, dia juga sudah cukup aman di dalam, maksudnya di balik satu pohon yang jadikan obstacle. Oh, satu orang pemain dari tim Seven Envy juga harus tumbang di sana, Gus. Ya, Berhasil harus di tumbang. sandwich dan Elvo berhasil menghentikan dominasi dari para pemain EVOS di sini. Akmal berhasil mendapatkan kill terakhir dan kita di sini Elvo netizen. Apakah dia bisa mendapatkan buya di game kedua? Kali ini di final qualifier 1 hanya tersisa melawan satu tim lagi. Ada Iqbal, QQ dan juga Seven Envy, Monvi pun jatuh. QQ pun jatuh, tersisa Iqbal. Apakah Iqbal bisa bertahan? Namun sayangnya Iqbal harus tumbang dan Elvo netizen Wih. berhasil mendapatkan buya di Iyo. game kedua, final qualifier 1 kali ini. Elvo tadi cukup sabar sih bang, gameplaynya kayak nunggu momentum dulu pelan-pelan. Padahal bisa dibilang mereka posisinya nggak cukup aman. Mereka tadi berada di open field yang berada di jembatan. Kemudian tadi cukup berbalik arah karena mereka tahu di dalam sudah ada EVOS yang lagi juga clash. Sedangkan pas saat EVOS lagi melakukan clash, kayak momentum mereka udah mendapatkan circle zone. Betul banget. Apalagi tadi kalau gue lihat ya, Iya. rush yang dilakukan oleh Sam sama Abu tuh bener-bener ini sih, bener-bener barbar banget. Karena ketika mereka masuk, mereka nggak sadar kalau yang mereka lawan itu 2 tim. Mereka cuma tahu itu ada satu tim doang di dalam rumah. Cuman pas mereka masuk ternyata ada 2 tim. Karena ketika mereka berhasil membantai satu tim tadi, Iya. ada satu tim lagi yang datang langsung membackup. Iya. Dan akhirnya Abu sama Sam itu juga harus terfinish. Tersisa Mr. 05 cuman dia cuma sendiri harus melawan 2 tim sekaligus juga. Akhirnya nggak bisa melakukan apa-apa. Nggak bisa ngapa-ngapain Tapi lagi. tetap mereka bisa dapat placement point 3 dengan jumlah kill yang sangat-sangat